Ya, silakan. Gurunda masih istirahat beribadah. Kang Dito monitor. Kang Dito, Bang Baal, Bang Baal Jelas ya monitor. tentang ini Bang saya Baal. tunjukkan datanya. Ya, Bunda Rahma monitor. Bunda Rahma. Ini datanya. Bunda Datanya Rahma. kehidupan di dalam roh itu yang diambil. Bunda Rahma Jadi monitor. artinya itu ayat-ayat sebelumnya dalam Yohanes 10. Pak Ustadz. Ya, silakan. Ganti dulu, gantian. Gurunda masih beribadah. Ini Oke, saya silakan lanjut Bang. meluruskan tentang, kan tadi saya lagi dikasih kesempatan ngomong. Kan kalau diskusi harusnya saya harus bantah dong apa yang ditanya-tanyakan. Tadi kan nggak diberi kesempatan. Ini saya data-datanya. Ini kan yang diangkat dalam Roma 8 ayat yang ke-10. Tapi jika Kristus ada di dalam dirimu, maka tubuh itu memang mati. Sebab dosa, tapi roh itu hidup oleh sebab kebenaran. Ya toh, kan ada ayat-ayat sebelumnya mengatakan, tapi kamu ini bukannya dalam tabiat duniawi. Jadi ini dalam tabiat. Feedback pula ini luga. Oke, coba Bang baca Ibrani Jadi bukan dalam 57. tabiat. Bang, Tunggulah, coba baca di selesaikan ini baru Ibrani kita akan 57. diskusi dengan Bunda. Iya, itu Selesai udah. pula yang Coba satu. masuk. Ini kelanjutannya nih, karena Jadi begini pernyataan tentang Kristus. iya, ini yang kita bahas Bang. Karena kesolehannya doanya didengarkan. Dengan ratap tangis dia mempersembahkan doa dan permohonan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya. Dan karena kesolehannya doanya didengarkan. Itu di Taman Getsemani Yesus berdoa loh. Bicara tentang penyalipan Bunda Rahmat. Ini apa yang dibahas ini kan konsep keselamatan, dosa atau dosa waris. Ya kan? Jadi kalau menurut data Bibelmu sendiri, Yesus itu tidak disalib, diselamatkan. Seperti yang bahas tadi Gurunda itu ya. Coba itu tanggapi Bang, Ibrani 57. Coba buka di situ. Yesus itu diselamatkan Bapa ketika dia bangkit di hari yang ketiga. Ini datanya. Bentar dulu Bang Luga. Oke. Ya, Ibrani 57 coba. Daripada mulailah Yesus menyatakan kepada murid, lengket ya? Halo? Ngeheng itu Bang. Saya kayak ngeheng. Kena kutuk tuh si berita kebenaran. Oh ngelek dia ngelek. Jadi kalau kita berdasarkan data di Bible Ibrani 57 ya, dia mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya. Karena kesolehannya doanya didengarkan. Doanya didengarkan artinya Yesus tidak disalib, diselamatkan dia. Benar kata Al-Quran. Wa makataluhu wa basalahu wa lakis subbihalahum. Mereka tidak membunuhnya, tidak pula menyalibnya, melainkan yang dibunuh itu yang diserupakan. Kabur saudara-saudara ya. Jaringannya kali. Naik lagi Bang. Kemudian kalau kita lihat Yohanes 11:45, kata Yesus di sana ya, aku bersyukur kepadamu Bapa karena engkau selalu mendengarkan aku. Jadi selalu didengarkan tuh Yesus. Jadi ketika dia berdoa ya doanya dikabulkan dong. Kalau doanya dikabulkan tentu dia diselamatkan dari maut. Karena dia orang soleh. Tapi saudara-saudara Kristen gini, Bunda, ada yang mengatakan bahwa doanya Yesus pada saat itu tidak dikabulkan katanya. Karena itu memang harus digenapi tentang penyaliban ini. Karena bagaimana Bunda?
Berarti Yesus bohong dong, karena katanya doanya selalu didengarkan. Baca Matius 11, Yohanes 11:45 itu. Doa Yesus selalu didengarkan. Bahaya kalau begitu. Kalau menurut saya ya, pribadi saya harus dengar Yesus lah. Pasti Yesus kalau mengatakan bahwa doanya didengarkan, berarti pada saat di taman gas nanti pasti didengar lah ya Bunda ya. Iya, luar biasa ya. Jadi judulnya udah benar, penyaliban karya iblis. Kenapa? Yang memprakarsai dosa, yang memprakarsai keimanan mereka tentang dosa Adam adalah iblis yang menggoda Adam kan. Itu Edis yang bilang, Bunda Rama. Itu Edis yang bilang, Bunda Rama. Iya, semalam dibom-bom. Waduh, rame semalam. Sampai tadi pagi dibahas. Sampai tadi saya tonton. Iya. Berkelahi cakar-cakaran antara Edis dengan bom-bom semalam. Oh, mantap itu. Udah tobat si Edis, sudah tobat. Edis bilang bahwa penyalipan itu karya iblis. Jadi pahlawan penyalipan itu adalah iblis gitu kan, sesuai dengan di Yohanes 8. Saya nyimak kok kemarin di bawah itu di Komal Bom. Yohanes 8 ayat 40 sampai 45 kalau nggak salah. Saya kasih komentar ya. Iya, berarti nubuatan Nabi Kristen ini ya, berarti Kristen ini iya luar biasa ya, Luga ya. Berarti Edis ini sudah mengakui tentang ini ya, diskusi dengan Bang Juma ya. Iya, tadi malam. Oh, luar biasa, Bang Juma luar biasa berarti ya. Bang Juma 1 ya. Udah tambah murid Bang Juma 1. Berarti bagus Bang Juma ini ya, sampai Edis mengakui Bang Juma ini, narasi Bang Juma ini bagus itu. Luar biasa Bang Juma ini. Kalau begitu narasinya Edis, berarti Yesus mati mengikuti keinginan iblis, begitu kah? Betul. Makanya bom-bom dianggap botol semalam. Botol gitu. Semalam. Bang Luga, makanya turun dulu, noise. Saya angkat lagi tema ini sesuai dengan cakar-cakarannya si bom-bom dengan si Edis semalam. Ini tema yang sensitif kok. Oh, bagus, saya dukung. Berarti saya harus dukung Edis ini. Iya, bom-bom minta kepada Kristen Indonesia jangan nonton Edis lagi katanya kan. Waduh. Berarti seperti Luga ini adalah, jadi Luga ini ditebus dosanya oleh iblis gitu, maksudnya begitu ya? Enggak. Mulai kemarin si Luga ini kan sudah bernubuat kan sebagai rasul ya, sebagai nabi. Oh gitu. Bahwa Edis dan bom-bom itu kan akan dilibas oleh mobil apa Luga? Oh, dua-duanya dilibas ya? Rolls Royce ya? Dia Luga ya? Ketawa dia. Waduh, luar biasa. Sinyalnya nggak lagi di surga mungkin si Luga ini. Sinyalnya nggak ada. Oh, waktu Edis dengan Bang Edis ketika Edis diskusi dengan bom-bom, pernah nggak keluar dari mulutnya Edis bahwa lo itu betul itu, bahwa itu yang mengatakan itu Bang Juma katanya gitu. Nah, betul nggak itu? Iya. Oh, berarti Edis ini sudah jadi pengikut Bang Juma kah? Edis sama bom turun disalib. Luga turun baru naik lagi noise. Iya. Jadi kata Yesus ya di Yohanes, iblislah yang menjadi bapakmu. Iblis yang menjadi bapakmu. Dialah yang menginginkan kematian manusia sejak semula. Karena Edis bikin pernyataan gitu, tiba-tiba teman saya dapat mimpi bom-bom sama Edis disalib. Oh, penglihatannya bom-bom dan Edis disalib. Jangan-jangan nanti dituhankan juga itu ya. Sinyal Luga, bro. Sinyalmu kok putus-putus, bro. Saya gini, saya curiga ini Bang Juma ini
dengan si Edis ini ada kerjasama. Kok narasinya sama gitu loh. Sampai Bom marah-marah itu. Iya. Semalam pokoknya rame. Di Komalnya Bom biasanya hanya 200 sampai ribuan yang nonton. Cakar-cakaran. Baru itu kiamat naik. Oh. Itu beda dong, Ustaz. Enggak, Bom itu marah-marah ketika pada waktu Edis itu kan buka Komal kemarin, Bunda. Ada Yusuf PI di situ kan. Dia Edis mengakui bahwa penyalipan itu karya iblis. Didengar mungkin oleh si Bom. Jadi Bom juga buka Komal, mengundang Edis. Iya, mengundang Edis untuk naik ke Komalnya Bom. Kemudian Edis naik. Bilang adik awalnya, silakan dek, ini adik saya, ini adik apa gitu. Ya ternyata ujung-ujungnya saling cakar-cakaran itu di situ. Woi, ngeri ya. Iya. Saling berantem. Iya kan gini, Bom itu kan pernah kalah sama Bang Juma gitu kan. Diskusinya. Nah, takutnya ini saya curiganya Edis tanya sama Bang Juma bagaimana mengalahkan Bom gitu kan. Dikasih tahulah gitu, Edis itu penyalipan ini karya iblis. Dipakailah sama Edis gitu. Takutnya begitu loh. Karena narasinya sama kan. Jangan-jangan Edis ini belajar dulu sama Bang Juma mengalahkan Bom gitu loh. Wah, ngeri juga Edis ini. Terus Bom nangis-nangis waktu itu. Kejang-kejang lah Bom, kejang-kejang. Nah, itu kan turun, naik lagi kau monyet katanya, naik lagi kau. Ini kalau udah kondisi kayak begini, saran saya itu anggota Islam Indonesia. Udah hampir 11 tuh. Beda. Oh, Nabiluga, aduh putus-putus itu suaranya. Oh, Nabiluga. Itu kalau waktu itu Bang Juma naik ke sana tambah rame itu ya. Ya tambah heboh lah. Bang Juma ada di Kodilio semalam. Cuman Kodilio tahu juga mungkin. Langsung direkrut jadi salah satu apologet ya kan, kasih gaji gede, berangkat itu Edis. Luar biasa ya. Sebentar, sinyalnya saya bagusin dulu ya. Ya, masa Nabi sinyalnya jelek? Ya, ada aja. Silakan naik Bang Kuira kalau mau naik. Naik Kuira. Iya, artinya gini ya, berarti apa yang disampaikan oleh Bang Juma tentang narasi-narasi itu, ini sudah sampai di Amerika ya, sampai dipakai sama Edis. Selamat sore. Nah, kalau Edis saja mengatakan bahwa penyaliban ini karya iblis, berarti si Saipudin ini sudah tahu juga, berarti Saipudin sama dengan Edis nanti dia bernarasi seperti itu. Ikut-ikut Bang Juma ini nanti nih. Wah, bahaya ini Bang. Begitu ya, Host? Silakan Maud. Iya. Bang Kuira setuju sama Edis apa Pak Bom? Pertengkaran Edis Pak Bom semalam itu. Saya baru masuk Bang, udah lama saya nggak masuk, lagi off, ada kegiatan di hutan. Jadi nggak ada sinyal. Lagi ada kegiatan. Iya, baik. Sinyal ya. Apa cerita Bang? Coba ini sesuai dengan pernyataan Edis, ini saya buat tema. Edis bilang bahwa penyalipan itu karya iblis. Kuira setuju nggak? Bisa saja. Menyetujui kan? Mantap. Berarti murid Bang Juma tambah banyak. Ngeri nih. Aduh ya Allah. Ya itu ya teman-teman. Jadi apa yang disampaikan oleh Bang Juma, kalau kita bernarasi, narasinya Bang Juma luar biasa ya, karena memang data mendukung gitu kan. Bang Juma ini bukan penghujat, tapi dia ada seorang akademis, orator ulung gitu ya, selalu menampilkan data-data yang valid gitu ya. Dan sekarang udah diakui oleh dari Bang Kuira tadi itu juga. Wah, bisa jadi memang iya kan seperti itu kan. Nah, Bang Edis
Nah, saya dulu bernarasi sedikit. Silakan. Jelas, waktu ada perjamuan 12 murid, itu langsung tunjuk hidung Yesus kan. Di antara kamu ada satu orang anak iblis gitu. Semua pada bingung siapa Yudas kan gitu. Bahwasanya dialah nanti yang menunjuk siapa sebenarnya Yesus waktu pas datang tentara Romawi itu. Artinya, dan memang terus dibayang-bayangkan oleh ujian. Contoh, waktu Yesus sebelum disalibkan kan dia pernah diuji di padang gurun itu. Kalau bisa kamu meloncat ke ini pasti ada malaikat. Nanti ku kasih kekuasaan. Artinya udah digoda sehingga dia nggak mau tergoda sehingga tidak mengikuti aturan kemauan iblis. Sama dengan waktu Hawa itu digoda iblis melalui ular itu kan iblis kan bisa berujuk entah apa gitu. Tapi Hawanya sendiri tergiur dikasih suaminya Adam sehingga mereka dikeluarkan dari Taman Eden. Yesus tidak bisa karena kenapa? Kan dua yang diciptakan Allah sendiri. Adam dari tanah langsung, Yesus dari roh. Lainnya semua kan normal aja seperti biasa. Aja lanjut. Silakan lanjut Bang Baal dulu. Sambil nunggu Gurunda Aku mau sholat. Oke, tapi nggak apa-apa sedikit. Jadi teman-teman, kalau apa yang diakui oleh Bang Kuira itu memang di sana ada seperti itu, ya seperti di perjamuan, malah Yesus memerintahkan sana lakukanlah gitu kan apa yang kamu mau kan seperti itu kepada iblis artinya ya kan, artinya bukan iblis yang mendalam diri Yudas kan seperti itu. Artinya teman-teman ini pengampunan dosa ini pengampunan dosa dari iblis. Bukan dari Tuhan. Begitu gampang kan? Ya kan begitu. Berarti yang mengampuni dosa kalian ini adalah iblis gitu. Gitu aja, saya mau sholat dulu aja. Lanjut aja, makasih. Tapi terima kasih Bang Korea ya. Anda sudah menguatkan gurunda saya, Bang Juma, luar biasa ya. Sampai semua. Insya Allah ya, guru Bang Juma ini akan mengadakan satu sekolah pendidikan atau pendidikan gratis untuk pendeta-pendeta agar paham tentang memahami Bible. Kelihatannya seperti itu. Nanti kita dukung. Silakan lanjut. Seperti itu. Nanti kita dukung. Silakan lanjut. Itulah hasil karena Edis tidak percaya sama Luga, akhirnya mereka berantem sendiri kan. Oh, ada si Luga nih, aduh. Halo Luga, sehat. Aduh, saya bisa masuk ini ya? Enggak kamu dan tadi. Aduh. Atau saya mau keluar tadi. Kalau ada Luga nih bahaya nih. Ada perempuan masalahnya. Enggak masalah. Enggak masalah. Lanjut Leko. Silakan berkhotbah. Iya, ya memang kan Yesus itu kan kenal dia dulu, jangan kita ngomongin konsep keselamatan dulu, dasar-dasarnya dulu, jangan langsung ke bangun lantai 30, pondasinya aja belum ada ya kan. Bahas keselamatan itu sama juga dengan kita membangun lantai 30 sementara pondasinya nggak ada. Pondasinya itu adalah tampang Tuhan dulu. Makanya ada istilah jual tampang ya kan. Penampilan nomor 1. Kenapa ada istilah penampilan nomor 1? Karena memang gambar Tuhan itu nomor 1 daripada kuasanya. Kuasa Tuhan dibanding penampilan Tuhan, nilainya lebih mahal penampilan Tuhan. Gak penting langit dan bumi ini. Tuhan, wajahnya Tuhan itu yang paling penting. Kita ngeliat bintang tiap hari, ngeliat wajah gak pernah kan. Jadi artinya wajah Tuhan itu lebih mahal daripada bintang-bintang. Sampai kita seumur hidup pun nggak diizinkan melihat wajahnya, saking mahalnya wajahnya. Jadi itu dulu dasarnya. Baru kita ngomongin keselamatan. Ketinggian ngomongin keselamatan, mengenal Tuhan dulu, baru ngomongin ajaran-ajarannya. Gimana kalau kita tidak bisa mengenal Tuhan, nggak tahu dia seperti apa. Cowok sama cewek juga kita nggak tahu dia siapa. Kita kan kalau mau kenalan sama orang kan kita lihat dulu dia cewek apa cowok. Kalau cewek pacarin, kalau cowok jadiin teman, kan gitu. Nggak mungkin lo kenal sama orang langsung minta diajarin, kenal juga kagak minta langsung pengajaran kan gitu. Jadi nggak usah terlalu bahas jauh konsep keselamatan. Makanya si Edis dan si Bombom belum mengenal Tuhan tapi udah bahas-bahas iblis lah, inilah, ketinggian.
Bang, itu dulu dasarnya. Jadi menurut Bang Luga bahwa Tuhan itu punya gender gitu. Ketika lo kenalan sama cewek, yang pertama kali lo lihat ajarannya pamukanya. Saya mau kenalin dong ajaranmu. Pasti lo dibilang gila kau ya. Lo kenalan dulu sama gua, baru lo tahu ajaran gua. Gua aja belum lo kenal, lo minta ajaran gua. Makasih Bidani. Terus Tuhannya Bang Luga ini di Kristen ini punya gender gitu maksudnya? Loh, Iyalah, gender itu maskulin lah. nomor satu. Ketika lo bicara itu didengar lo suara banci apa suara cowok. Wah, luar biasa nih Bang Luga. Oke, Bang Luga nih banyak yang mendukung Bang Luga di bawah. Bang Luga ini cerdas, kalau ngomong tidak puter-puter kayak Oten katanya. Padahal Bang Luga kan Oten juga gitu kan. Kita coba tanya Bang Kuira ini. Gimana Bang Kuira pendapat Bang Luga? Silakan Bang Kuira. Ini perlu ditanggapi. Ini kan sudah tanya babu. Luga ini sudah Jangan kau kita tanya, dia itu babu. Kau tanya babu. Saya dengan Bang Luga kami nggak mau seperti mobil saling menyalip. Bang Luga depan, Bang Luga belakang gitu. Jadi nggak mau sesama biskota mendahului. Lanjut Bang. Wah, nggak berani Bang Luga, nggak berani katanya, nggak berani nyalip Bang Luga. Berarti memang murid Bang Luga ini sudah banyak nih. Kapan kira-kira Denom Titanium ini akan direklamasikan Bang Luga? Silahkan. Dibuka mionya, Bro Luga. Saya akan bikin konsili Tritunggal Titanium di SICC, kapasitas 12.000 orang, mengundang 1.000 untuk mensahkan, mensetujui bahwa denom titanium adalah denom yang sangat cocok di abad terakhir. Titanium akan seperti tapi sebelum mendirikan titanium sinyalnya diperbaiki dulu lah, Luga. Udah saya betulin, paling dikit doang paling. Itu temanmu Luga tadi Bang Kuira dia bilang nggak berani menyalip Anda. Alasannya apa Bang Luga? Sekarang kan begini, ajaran saya adalah penampilan Tuhan lebih penting daripada kekuatannya. Lu punya kekuatan besar tapi penampilan lu gembel. Apa ada harganya nggak? Ya kan? Duit 1 triliun tapi pakaian gembel, nggak ada gunanya. Makanya gender itu penampilan. Ketika lo ngomong suara lo seperti laki-laki, itu tuh gender namanya. Ketika lo ngomong suara lo banci gimana? Makanya gender itu suara, wajah. Gender itu kan juga kan tampilan wajah, brewokan, kumisan. Kalau kumisan kan cowok. Nah, sekarang nomor 1, pelajari dulu penampilan Tuhan. Jangan lo tiba-tiba ajarannya lah, kuasanya lah, kecerdasannya lah. Lo kenalan sama perempuan yang lo lihat siapa pertama? Pasti muka kan? Ketika lo kenal sama orang yang pasti lo lihat penampilan. Baru nanti dia punya ruko atau punya mobil, itu nanti nomor 2. Tapi tampilannya dulu. Makanya gender itu adalah penampilan. Laki-laki brewokan, kumisan, berwibawa, itu dulu. Jangan ada angin lewat, angin ini punya duit 1 triliun. Oh, angin ini bisa nyembuhin orang, angin bisa menciptakan bumi, tapi bentuknya nggak ada gunanya. Makanya tampilannya, pelajari penampilan Tuhan itu apa, wujubahnya, tahtanya, kemuliaannya, wajahnya, rambutnya, itu yang paling mahal daripada menjadikan bintang lah, kucing lah, apa. Itu juga memang penting, tetapi ada yang lebih penting, yaitu adalah penampilan Tuhan. Makanya ada istilah penampilan tuh nomor 1. Paham gak sih? Kenapa ada istilah penampilan nomor 1? Ya karena orang tuh pertama ngeliat wajah lo dulu. Tuhan lo yang mana? Gak bisa dilihat, ya gimana orang mau bisa kenal? Orang gak bisa dilihat. Itu dulu. Betul gak? Nggak tahu, aku juga bingung. Kamu ngomong apa dulu gak? Itu lo mati aja. Enggak ya gini Bang Luga. Luga gini aku nih. Luga ini kan orangnya tegas. Sebentar ya.
Ketika Musa bertemu dengan Tuhan, dia bilang apa? Tuhan bilang apa? Engkau tidak boleh memandang wajahku, sebab tidak ada seorang pun memandang wajahku bertahan hidup. Artinya wajahnya itu nomor satu. Bukannya jadi kekayaannya, bukan jadi kuasanya. Wajah Tuhan tuh paling mahal. Nah sekarang lo tahu nggak wajah Tuhan? Boro-boro. Makanya jangan banyak ngocok. Ngocok mulu sih. Ini aku Kuira ini kenapa nggak berani menyalip Anda, Luga? Dia bilang takut, dia bilang tadi. Bukan takut, Bang. Saya ini udah rasul. Oh, rasul. Ya Iya, gimana saya mau udah jauhin rasul. rasul? Berarti saya bukan rasul lagi, udah Tuhan jadinya. Berarti Bang Kuira ini rasul. Luga rasul, ada 2 rasul nih Luga nih, gimana Luga? Silakan. Bukan, saya bukan rasul. Jangan ditambah-tambahin. Seorang rasul itu, sebentar ya, dilihat dari cara dia berbicara, muatan-muatan omongannya. Betul nggak saya bilang ketika Tuhan berbicara kepada Musa, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada seorang pun yang tahan memandang wajahku dapat berhidup. Artinya wajah Tuhan itu lebih penting dari segala apa yang ada dalam dirinya. Wajah itu di dalam wajah, Jadi gambar-gambar yang banyak itu bukan ya? Itu adalah gambaran lukisan tentang Yesus, bukan Bapa. Wajah Bapa belum ada yang pernah lihat, Wajah cuma Bapak saya ini ya. lihat. Ya iya, makanya lu tahu nggak wajah Bapak seperti apa? Paling lu bilang nggak tahu. Nah Nggak itu tahu. lo yang perlu Gimana lu wajahnya? pelajarin, jangan. Apa Ya dia udah, maco? makanya lu belajar. Apa dia keren? Lu belajar Gimana sekolah gambarannya? masalahnya. Loh, ketika Musa ketemu Bapak bilang apa? Tidak ada seorang pun yang memandang wajahku bertahan hidup. Makanya Tuhan bilang, engkau akan melihat belakangku. Punggungnya dikasih tunjukin sama Musa, tapi wajahnya nggak dikasih tahu. Kenapa? Karena begitu tampan dan begitu dahsyat wajahnya. Nah, lo tahu nggak wajahnya Bapak? Nggak tahu kan? Kayak sekolah yang benar. Jangan kerjanya main petak umpet. Nggak tahu wajahnya. Orang kita udah ke depan tahtanya udah pernah kok. Nah, Ngeri gimana wajahnya. gambarannya coba? Ngeri atau maco? Ngeri atau maco? Pernah satu mobil, Wajahnya nggak jawabnya. gini. Pernah satu mobil kan, Luga. Yoi. Coba jelaskan itu waktu satu mobil dengan Bapak. Nih, gue kasih bocoran dikitnya aja ya. Iya. Gue kasih bocorannya dikit aja ya. Coba. Tuhan itu ketika dia duduk di atas tahta, yang kelihatan tuh matanya Yang satu mobil rambutnya itu Luga. sebentar. Yang satu mobil, Bukan di yang situ, satu bukan. mobil. Kalau itu kan mimpi orang. Iya, Nah, itu ceritakan dulu lah. Iya, sebentar dulu. Jadi pertama, Bapak itu seperti laki-laki, sama seperti kita, tapi perawakannya agak lebih tua dia dibanding Yesus. Kalau Yesus kan lebih muda, umur 35-an. Kalau Bapak itu umurnya agak-agak kayak umur 70-an. Seperti agak kakek-kakek sedikit lah. Itu matanya seperti kilat, rambutnya putih seperti bulu domba. Wah, di kursi roda itu ya emang Luga ya? Iya, tahta. Bukan kursi roda itu, Tahta katanya. itu tahta. Tapi ada namanya. Sebentar. Di tahta Tuhan ada namanya Ophanim. Ophanim itu malaikat tapi bentuknya seperti roda. Itu penuh dengan mata. Kau baca nanti Yeskiel pasal 1. Ada roda-roda. Itu berada di bawah tahtanya Tuhan. Itu bukan kursi roda, itu malaikat. Namanya Ophanim. Malaikat tapi bentuknya kayak ban. Oh, ban. kursi roda itu malaikat gitu ya. Bukan kursi roda kau ini. Aduh, ya Allah. Gimana kau mau maju? Itu tahta Tuhan, tapi makanya disebut Tuhan itu bertahta di atas cherubim. Nah, cherubim itu adalah roda-roda mobilnya Tuhan, tapi terbuat dari malaikat. Itu bukan dongeng, itu penglihatannya Yeskiel. Ya tapi gini Bang Luga, orang ini mengatakan Luga ini bidat, katanya sesat katanya. Ini bagaimana orang-orang Kristen mengatakan begitu, kan kurang ajar itu. Gimana silakan. Sekarang gini, ada orang gajinya 1,8 juta per bulan, ada orang gajinya 1.800.000 per bulan.
Orang yang gajinya 800.000 per bulan dengan orang yang gajinya 7.000 triliun beda nggak? Nggak yang ngomongnya. Beda nggak cara pikirnya? Beda kan? Nah itu biar lo bedain. Yang ngomong tuh rakyat jelata, manusia-manusia hina. Paham kan? Paham. Kalau gue ini kan udah rasul. Gaji udah 7.000 triliun per hari. Gimana sih lo? Terus lo mau bandingin gitu sama yang 800.000 per bulan. Gila-gila lo. Terus gini lu gak? Oke lu gak? Terus bagaimana Kristen yang tidak percaya Luga ini bukan nabi tapi penyesat apa kan? Ini masuk neraka nggak kira-kira? Nanti yang akan jadi umatnya gini. Nanti yang akan jadi umatnya saya itu adalah 1,8 miliar Muslim, 1,4 miliar Hindu, 1, miliar rakyat Cina. Itu yang jadi umat saya. Nah Kristen ini sebagian itu akan jadi sampah. Contoh bom Edis. Kemarin teman saya dapat penglihatan, Bang Luga. Saya dapat penglihatan apa? Saya melihat Bang Luga duduk di atas tahta, turun dari tahta bermahkota emas, lalu di depan Bang Luga Edis TV, bom Sopiatul disalib, Bang. Jadi abang nontonin mereka disalib. Katanya ada RK lagi. Aduh, ada Kak Tina di bawah. Ada sponsormu. Shalom pagi Kak Tina. Luar biasa ini Bang Luga, ini banyak pendukungnya loh. Luar biasa ya teman-teman. Makanya Luga ini senang di Kemal Muslim. Karena Luga ini mau hajar Kristen yang istilahnya yang bidat, sesat begitu ya Bang Luga ya. Sponsor utama ya Luga ya. Gini loh ya, Muslim itu kan kita beda iman. Tapi saya ajarkan kalian, kita beda iman, jangan membenci, jangan berantem. Cukuplah si Edis yang masuk neraka, jangan pula kau ikut-ikutan masuk neraka, ya kan? Katanya semalam ada RK lagi di penglihatanmu. RK ya? Bukan. Iya RK, pokoknya mereka disalib. Aku duduk di atas tahta, duduk pakai mahkota. Namanya siapa, Bang? Iya. Bang Luga siapa yang bilang salah? Siapa yang bilang salah? Salib. Ada si Slayer, dia mimpi katanya. Bang Luga, aku mimpi Bang Luga duduk di atas tahta bermahkota. Lalu Edis TV bom disalib sama Sopiatul. Nggak ngigau itu. Ngigau, orang dia belum mati. Ya terserah kamu lah. Dia belum mati. Loh, kan Tuhan kan bisa ngasih apa? Bisa ngasih penglihatan dulu tentang nasib-nasib seseorang ini. Tuhan kan lebih tahu nasib-nasib seseorang. Lo mau jadi tempe kek, mau jadi apa? Tergantung perbuatan lo di bumi. Dan kan itu menurut saya masuk akal karena udah berkali-kali. Penglihatannya udah berkali-kali. Bang Luga, bagusan nggak usah disalib, didor aja pakai AK-45, kan selesai. Ngapain pusing-pusing? Angkat salib lah, apa gitu. Dor aja lah. Itu kan urusan Tuhan. Itu kan urusan Tuhan. Awak kan cuma ini doang kan? Menyampaikan. Cuma gimana sih? Cuma ngamenin aja ya kan? Oke. Jadi ya begitulah. Jadi gini, kalau kita ingin Tuhan, nomor satu itu adalah wajah dan penglihatan dulu kalian. Wajah Bapak, jubahnya Bapak, kaos kakinya Bapak, sepatunya itu kalian pelajarin. Kita udah ketemu. Bapak tuh gantengnya bukan main. Rambutnya aja putih, matanya seperti kilat. Yang satu mobil dulu lah ceritain mimpinya si Slayer. Bang Luga, Allah itu makan tidak? Kalau dia ngomong tuh seperti guntur, seperti apa halilintar. Bang Luga, jadi Tuhan ini makan tidak? Makan nasi tidak? Lah kita satu mobil kemarin naik Rolls Royce sama Bapak Roh Kudus. Kamu makan nasi bukan? Makan lah kan kemarin makan kita B2 itu kan B2. Sama Bapak sama Roh Kudus. Roh Kudus perempuan. Makan nasi bukan? Dimakan nggak saksang?
Iya, makan nasi. Kan kita naik satu mobil, kayak enak lah. Ada sapu, ada kopi, B2, espresso, B2, B1. mochaccino. B2, betul. Maka ditabraklah si bom kelindas perutnya gara-gara dia tidak mengakui saya sebagai nabi. Tuhan, ya kan? Salah sendiri. Makanya bertobat. Ini udah mau kiamat loh. Udah saya ini nabi bagi seluruh bumi, makanya kalian dengar supaya kalian nggak masuk neraka. Si bom aja udah mau dimasukkan ke neraka. Bang Arif izin host. Ya kan? Bang Arif bisa monitor. Silakan. Kira-kira Bang Lugan nabi ke terakhir, abang setuju? Oh, itu nabi Kristen, jangan bawa Islam. Saya duduk di 24 tua-tua, 24 rasul, ring 1 saya, kolor. Bukan, yang saya tanya Bang Arif. Saya ring 1. Sudah saya jawab kan, Kuira. Tidak ada hubungan dengan Islam. Kalau di Kristen kan masih ada nabi kata Luga. Ada datanya kok di Kristen. Nggak ada. Tanya kok. Silakan. Tanya kan di Nggak ada dia. Saya. Ada nabi lagi. Ada dia. Aduh. Dulu aku lagi ngomong. Saya itu ring 1. Ngerti nggak ring 1? Ring 1 tahu nggak artinya ring 1? Ring 1 itu adalah orang-orang. Iya, 24 tua-tua. Nah, 24 tua-tua itu adalah 12 rasul murid Yesus dan 12 rasul akhir zaman. Paling banyak dari Indonesia, salah satu engkau yang lagi ngomong ini. Jadi saya udah lebih tinggi dari nabi. Rasul itu kan lebih nabi. Kalau nabi kan cuma nyampein, kalau rasul enggak. Habis dia dengar, dia buka gereja, dia ngajar, dia bertempur, dia juga jenderal, itu rasul. Rasul itu merangkap semuanya. Kalau lihat dapat penglihatan sampein, kayak cuma jubir doang. Kalau rasul kan jenderal, bukan jubir. Jenderal itu kan dia harus menguasai, dia juga harus merebut kota-kota, dia harus menyebarkan ajaran. Kalau nabi kan cuma dia mimpi, dia kasih penglihatan, sampein, pulang, tidur, sampein, pulang, tidur, digaji, pulang, gitu aja nabi. Kalau rasul dia juga ngajar, dia juga buka gereja, dia juga memeriksa jemaatnya, jadi gembala, itu rasul. Nah, makanya saya itu udah di ring 1. Makanya bom ketika melawan saya kan jadi lonte. Kan kemarin si Israel kan Bang Luga duduk di atas tahta. Kenapa saya duduk di atas tahta? Ya berarti benar, saya duduk di 24 tua-tua. Bom disalib, bom Sopiatul RK disalib. Kenapa dia disalib? Karena menolak kerajaan Tuhan. 24 ring 1 aja ditolak dia, sosok bikin kerajaan bumi. Umat Tuhan itu bukan jadi bahan komoditas lu. Umat Tuhan tuh punya Tuhan. Nggak sembarangan lu main gembala-gembalain umat Tuhan. Umat Allah kok jadi dia yang bos. Umat Tuhan yang memimpin adalah harus rasul-rasulnya. Rasul-rasul baru nanti mengkoordinasi kepada nabi-nabi. Begitu. Jadi nabi juga nggak sembarang main. Nabi juga harus ada rasul yang mengkoordinasi. Jadi begitu. Jadi saya kan mengajarkan bahwa penampilan itu nomor 1 daripada kuasa dan kerajaannya. Penampilan dulu. Punya kerajaan juga pakai, kalau bajunya gembel ngapain coba? Makanya kan harus pakai jubah yang bagus. Tuhan itu kan harus keren, ganteng. Harus rambutnya harus disisir, putih. Wajahnya seperti matahari. Itu baru ngeri namanya Tuhan. Kalau Tuhan tiba-tiba nggak tahu kita gimana dia berada, gimana orang bisa kenal dia? Jadi itu nomor mengenal Tuhan. Tuhan, laki apa perempuan, nggak berkelamin, bentuknya seperti apa, roh nggak bisa dilihat. Berarti kan lu sudah menghilangkan kemuliaan Tuhan dengan bertamengkan kekuasaan Tuhan, tapi dan kegagahnya lu hilangkan. Betul gak? Oh, Maria Marguela itu menurut Luga. Iya, Marguela itu menurut Luga.
Aduh, sinyalnya. Apa yang kita bantah dengan Niluga ya? Nggak ada. Iman dia beda dengan yang ini. Yang penting ya nggak nyerang Islam lah, Bunda. Nggak menghujat. Lain, biarin. Itulah Kristen sejati ya teman-teman. Iya. Kristen sejati Niluga. Biar penonton di Benar lah, bawah. kalau ada anak yang Theos ya pasti yang ada kemudian mamanya tuh. teredukasi. Beginilah ya kekristenan, beda paham, beda deno. Nah, kita juga nggak bisa yang penting menyerang Islam. Sudah dengar mau mengadakan Saya konsili ya? Konsili. Ya, Luga. Konsili. Menyatukan Iya, betul. persek. Oh, kapan tuh di mana? Menyatukan persek. Oh, Sentul International Convention Center kapasitas 12.000 seat. Anggarannya Diundang berapa? ke si Anggarannya Bombom. berapa itu? Anggarannya Masih berapa? jajan. kira-kira? Anggarannya 2 triliun. Wih, Mau Bang minta Luga, dana Bang masih Luga, Pak pakai Tahir itu aja, yang punya Bang pakai Maya pada. Tolong buka aja TikTok. Ya, apa? Apa? pakai TikTok Pakai apa? aja, pakai TikTok, nggak usah ngundang ke sono. TikTok nggak usah ngundang ke sono. Oh nggak bisa. Emang lu kira ini kerajaan bapak nenek moyang? Lo emang kerajaan kucing. Kita harus ketemu dong. Biar ngeri. Kalau cuma Iya, ngomong-ngomong masalahnya sini, pesawat siapa terbatas, tahu. Nah, ini bukan kerajaan gembel, ini kerajaan Tuhan. Bumi dan langit punya Tuhan kok. Ngapain lo menghemat-hemat di hadapan Tuhan? Tuh punya langit dan bumi, satu bintang aja dijual nggak ada yang bisa beli. Lo kayak apa lo? Mental kenapa jadi mental kucing sih lo? Bukan. Saya Semua cuma serba menghemat. Ya, emang nih kerajaan bukan. ondel-ondel apa? Bukan kau yang ngatur. Kau sebagai dajjal, kau nggak bisa. Iya, ngatur di saya sini. akan memberikan masukan saja sebagai dajjal. Ya, mau saya bikin anggarannya 700 suka saya. Bikin anggarannya 700 triliun bisa nggak? Bisa, suka-suka saya. Jangan Kuira ini tidak menerima kenabian Luga. Jangan nabimu loh Kuira. Justru Ini kan itulah nabi terakhir. bekas lonteng bom ya Nabi ini. terakhir ini. Kalian harus protes dia itu. Berarti nanti bisa tereliminasi kitab Anda gitu. Lontengnya ini Nanti bisa semua. tereliminasi. Dia bukan Islam kok. Dia bukan Islam, dia nabinya Kristen. Buktinya dia mau menyelamatkan Anda. Dia bukan Islam, dia nabi Kristen. Buktinya dia menyelamatkan Dia nabi Hindu, Islam. Kalau kamu menyelamatkan itu ya. Islam, menyelamatkan itu. Kalau kamu itu ya. Enggak lah kalau kamu itu nabimu bro. Nabimu itu bro. Bukan, kami udah nggak Kristen ada. dia. Nabi itu terakhir di setelah Yesus nggak ada nabi. Terakhir di setelah Yesus nggak ada. Ya, Oh, berarti gini Yesus aja nabi kira. ya? Kalau kau nggak Luga, Satu Yesus Masehi, katanya nabi. berarti Nggak kalau ada Luga. lagi nabi. Ada nabi semua palsu itu. namanya juga Malaikat dajjal. udah nggak ada. Malaikat kan udah nggak ada, udah berhenti. Tahun 1 Masehi. Tahun 1 Masehi. Makanya saya bilang ini adalah dajjal, inilah induk dari dajjal itu. Kalau saya disuruh milih Hindu sama mereka, masih mendingan Hindu. Hindu ketahuan nyembah patas jelas. Nah dia enggak, nyembah dajjal tapi tamengnya Tuhan. Mending terus terang Bang. lo nyembah patung, Betul. nyembah patung daripada lo nyembah dajjal tapi berselubungkan Luga. Yesus. Bang Luga, Anda kayak menyindir orang. Jelas kok yang menyembah itu contohnya Buddha, jelas patung. Budi maksud mau nyindir yang lain, tetangga menyembah apa gitu maksudnya? Kristen itu bukan ada. menyembah. Ada yang lebih Secara jahat. langsung Anda menyindir Ada yang lebih sebelah jahat. itu. Nyembah patung Maria. Sebentar. Sebentar. Ada yang lebih jahat. Yaitu penyembahan patung patung Maria Marguela, Jenderal Anda nomor 3 salah. Lucifer, tapi Anda berselubungkan salah, bukan Maria. menyembah itu. Sebentar dulu, gue lagi ngomong. Gue kalau lagi ngomong diam dulu, ya. Gue kalau lagi ngomong, ada orang menyembah patung, dia terang-terangan dia nyembah patung ada. Tapi ada orang menyembah patung tapi menyamar jadi si Maria. Padahal sebenarnya itu bukan patungnya Maria, itu adalah patungnya Maria Marguela yang adalah jenderal
ibu dari segala pelacur di bumi, yaitu lontenya Lucifer. Itu jenderal nomor 3 di kerajaan neraka. Lo nggak tahu kan? Mana tahu lo? Orang lo juga di bawah perbabuan bulu keteknya Katolik. Apa yang mau diharapin? Saya kan bukan Katolik, Bang. Protestan. Iya, Protestan itu kan mamanya Katolik. Tuhan tidak berkelamin. Berarti kan lu di bawah jajahannya Katolik. Lu ibarat kata tuh Protestan tuh istri simpanannya Katolik. Itu istri simpanannya sebenarnya. Yang murni ini titanium. Ini baru murni. Kalau titanium benar-benar musuhnya Katolik. Tapi sekarang ada, Bang, yang baru. Bukan titanium lagi, palladium. Nah, itu terserah kau lah. Intinya kau kan Tuhan kau tidak berkelamin, titik. Itu aja intinya. Mau apa kayak namanya, intinya Tuhan kau tidak berkelamin. Roh Kudus kau bilang nggak berkelamin. Kamu kan bilang Roh Kudus cowok. Nggak langsung, kamu itu nyindir sebelah lo itu. Saya tahu, pura-pura tapi nyindir sebelah. Kalau Bang Arif itu, dia tuh Bang Arif, nabi terakhir itu seluga tuh. Semua saya sindir, semuanya saya sindir. Saya adalah nabi Tuhan bagi seluruh dunia, jadi semua saya sindir. Termasuk Islam, semuanya. Termasuk Islam, Hindu, Buddha. Nggak ada hubungannya dengan nggak ada Wira. Ini Luga ini kan Kristen lu. Kita nggak ikut-ikutan. Dan nggak menyerang Islam kok. Iya, tapi abang bisa melihat kan ini narasi dia itu kayaknya nyuntik Anda sebenarnya, tapi Anda nggak sadar. Anda sebenarnya deritaan lo, semua kayak Kristen ya deritaan lo lah. Semua juga di dunia ini suntik menyuntik. Tidak ada di dunia ini yang tiba-tiba tidak menyerang agama lain. Semua itu saling menyerang. Cuma kan tinggal tergantung porsinya, ya kan? Intinya siapa yang kuat dia yang menang, kan itu aja nih. Kalau kata kasarnya siapa yang punya duit dia yang ngatur. Jangan mengatur selain donatur. Kalau kata Fuji kan gitu. Kayak Protestan, sok-sok ngelawan titanium. Duit lo ada nggak? Kalau duit lo cuma 3.000 perak, mending lo jadi sapu. Kalau titanium kan duitnya kan, waduh, 100 orang terkaya di dunia ada di titanium. Jeff Bezos, ya kan, 4.000 triliun, semua masuk, nanti gue masukin di titanium. Kalau Protestan siapa coba? Paling mereka jual-jual apa? Jual-jual tuak untuk ngedanain penginjilan, ya kan? Si Darni tukang tambal ban, paling duitnya 30 juta. Bagaimana lah dia mau mengajarkan doktrin Protestan duitnya cuma 30 juta. Tuh Luga. Terima kasih untuk singanya Bu. Bukan singa ya. Buah melati. Ini kan iya, jadi ya gitulah. Si Bom sekarang sama si Edis kan lagi rebut-rebutan jemaat, pukul-pukulan, akhirnya dua-duanya meninggal. Akhirnya jemaatnya gue yang adopsi nanti. Yo, domba-domba, kau pun kandang kau. Maafin Bang Luga, kami selama ini salah kandang. Salah kandang kau, kolor. Cepetan ini persepuluhannya. Kelamaan kau. Siap Bang Luga. Oh iya teman-teman, doain nih. Minggu ini kayaknya Yayasan King of King udah jadi nih ya. Siap menerima dana dari seluruh bumi. Nanti gue ajak makan-makan lah kalian semua.
Oke teman-teman, saya turun dulu ya. Saya coba mau beli air dulu sebentar. Cari tempat kopi dulu. Mau kemana lu gak? Aduh. Nabi haus juga rupanya. Luka. Udah keluar dia, Mbak. Udah keluar. Mana? Biar ku kipas dulu uang ini sama dia, biar ku kipas. Udah keluar dia, udah keluar. Nah, Luka, nggak sama kau duit. Mana dia? Luka. Dibilang tambal ban, Bunda. Bunda Dante dibilang tambal ban. Iya, tambal ban katanya aku ya kan. Mana dia? Sama kau, Luka. Mana dia? Mana dia? Nah, Luka. Ini hasil tempel ban Luka. Nah, Luka, mana kau? Nah, beli obat menseret. Beli obat menseret. Menseret kau, Luka. Mana uangmu yang triliunan itu? Kau bilang kau uangmu triliunan. Ternyata dikasih Bang Juma kau 100.000, kau terimanya. Ah, ini. Nah, kalau yang kayak gini mana mau dikasih 100.000. Menseret kau, Luka. Nih. Ini hepeng nih. Kelung. Di situ dia, di bawah dia itu. Luka. Sorry ya. Ini cuman ini uang kue, enggak ada lagi. Cuman ini kok. Aku hanya pamer sama Luka doang. Ah, ini. Dia katanya kan aku tempel ban. Lah, dia ejek-ejeknya aku tempel ban. Tapi tempel ban enak ya, ada uangnya. Beli bakso bisa. Beli es krim bisa. Beli apa lagi? Beli apa? Ayam goreng bisa. Ayam bakar bisa. Ya kan, Luka? Ini dia. Inilah uang tempel ban tadi. Hasil tempel ban ini, Luka. Bisa beli beras 10 goni. Nggak lapar-lapar awak sampai. Silakan Bang Baal dulu. Bang Baal. Gantian Bang Baal. Udahlah, turun laku ya. Aku mau tidur. Mau istirahat. Ngomong. Ini si Luga. Mana dia? Aku naik hanya pamer apa doang sama si Luga. Lah dia aku tengok tempel ban, padahal dia uangnya pun tak ada. Dia ejek-ejeknya orang, tempel ban katanya. Dia uangnya nggak ada. Kalau Bang Juma, Bang Dito ngejek aku atau Bunda Rahma atau siapa lagi yang berduit ngejek aku, oke lah aku diem. Yalah, karena uangku lebih sedikit ya kan. Si Luga. Kalau dia punya duit, mana mungkin dia mau terima uang dari Bang Juma 100.000. Pas pula aku tengok itu videonya, cuma 2 lembar kasih Bang Juma, terus Bunda apa itu yang di sebelahnya kasih 1 lembar. Kalau yang berduit mana mau? Si Luga ngoceh itu, penyesat itu si Luga itu. Silakan Kang Dito dikondisikan dulu Kang Dito. Ada pula Roh Kudus. Bang Baal kepental. Roh Kudus istri Elohim katanya. Gila si Luga ini. Siapa istri Elohim? Yahweh. Bukan, Roh Kudus yang istrinya Elohim. Masa dibilang si Luga Roh Kudus istrinya Yahweh. Apa itu? Kalianlah dulu coba. Kalian kan udah tahu pelajaran orang Kristen. Gak pernah ada sejarahnya orang Kristen bicara tentang istri Elohim itu, istri Yahweh itu Roh Kudus. Ada aja. Bentar ya. Aku aja nggak teologi aku. Tamat SMA cuman aku. Gak pernah aku dapat pelajaran istri Yahweh itu Roh Kudus. Datang si Luga ajaran baru 2025. Dia mau buat
organisasi baru itu. Adalah pengikutnya udah berapa? Kayaknya ada udah ada 5 kayaknya pengikutnya, aku tengok lebih. Percaya pula dia. Yang pengikutnya bukan yang bodoh-bodoh kulihat itu, yang cerdas-cerdas pula itu. Percaya Roh Kudus itu adalah istri Yahweh. Luar biasa. Jadi Bu Darni ini Iya Bang menolak Dito. titanium yang dibawa sama Bang Luga kan, betul? Betul nggak? Apa Bang? Kenapa? Bu Darni menolak denomnya yang dibawa sama Bang Luga, Iyalah. tapi sama-sama Kristennya. Iya. Kira-kira Bu Darni sudah merenung nggak kalau ada seperti Bang Luga membawa denom baru? Sementara Ibu Darni di Advent, Iya. ada juga Katolik, ada juga Oneness. Saya nggak tahu, Bu Darni sempat bilang bukan lagi Tritunggal tapi gabungan. Iya. Nah, lalu yang benar yang mana dari sekian banyak itu? Yang benar Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang benar. Enggak, kita lagi bicara denom. Ya kita sebenarnya Yesus itu nanti datang di hari kedua, dia tidak memilih yang denomnya Tritunggal di sini, yang denomnya Oneness di sini, yang Tauhid di sini, nggak gitu loh. Kedatangan Yesus Kristen yang mana nggak yang mau ada. dibawa? Emang Kristen itu yang ajaran Tauhid cuman yang langsung dari Yesus. Yohanes 17:3 kan? Mengenal hidup yang kekal itu menerima engkaulah satu-satunya Tuhan yang benar dan aku sebagai utusan, itu tauhid. Emang ada Kristen yang tauhid? Nggak ada. Denom itu nggak ada. Ada, kami kan semua, itu. kan? Kami kan Enggak itu. lah. Kalau udah seperti itu, maka mereka meyakini Islam. Datang dia ke Islam. Aku mau syahadat gitu. Karena Nabi Muhammad dengan Nabi Isa atau yang disebut Yesus Putra Maria, bukan yang bangkit ya, bukan yang disalib, bukan yang bangkit dari kubur, itu bukan Nabi Isa, itu bukan Yesus. Maka pemahaman seperti itu adalah Islam. Makanya mereka itu yang mengatakan dirinya Hawariyun atau Hawarij, mereka beriman kepada Nabi Muhammad sebagai utusan yang telah ditunjuk, yang dikatakan oleh Yesus. Itu seorang penolong yang lain, maka mereka meyakini itu Nabi Muhammad. Mereka akhirnya berbondong-bondong menyatakan diri, berikrar, aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Tuhan juga dan dia nabi terakhir gitu. Gitu sih Bu Darni. Ya makanya diskusi lintas agama ini sebenarnya bukan untuk memaksakan, menjatuhkan, tapi kita sebagai orang-orang yang diberikan anugerah, diberi takdir ya, sekarang bisa berbicara di sini, tujuannya adalah untuk diskusi. Kalau ternyata 65.000 denom semuanya masih mengeklaim Kristen yang benar, yang ini, yang itu. Padahal kalau direnungkan, iya juga ya, kenapa ada banyak ya? Tapi kalau Islam hanya menuhankan Allah dan bersaksi Nabi Muhammad utusan. Selesai Islam. Itu nanti kita akan bergandengan tangan menjadi saudara seiman yang insya Allah saling membantu, saling menjaga ukhuwah Islamiyah, begitu Bu Darni. Tapi ini kan karena egois, merasa paling benar, padahal ada 65.000. Itu. Dari 65.000, mana yang paling benar? Kalau ternyata bapak-bapak gereja ini yang membuat banyak perpecahan. Oh, dari faham Tritunggal awal Katolik. Kemudian Katolik pecah jadi Protestan. Tapi teologis Tritunggalnya sama, Katolik dengan Protestan. Terus Protestan ada lagi Tritunggal yang Tritunggal sayap kiri, sayap kanan. Yesus itu Bapak itu sendiri juga.
tapi beda pribadi. Nah ini. Kemudian ada yang oneness kan gitu. Mana yang paling benar? Iya. Kalau udah kita tahu 65.000 perbedaan, tidak mungkin didapati suatu kebenaran kalau bukan memang mendapatkan anugerah. Contoh, Bang Luga kan mendeklarkan dia mendapatkan anugerah nih. Bro Luga, dalam perjalanan spiritual dia dipanggil, dia ke surga katanya bolak-balik, dia di ring 1. Tetapi dia masih berusaha untuk mendeklarkan ini. Banyak yang tidak menerima. Siapa? Budarni, Kueria. Itu kan Bang Dito, izin. Jangan dikait-kaitkan Luga dengan Kristen Bangku, ya. Saya bilang ya. Bang Luga kan karena Kristen. Itu Kristen pun tidak mengakui dia, jadi jangan dibentur-benturkan di sini. Dia pendeta loh. Dia pendeta. Bukan. Karismatik dia pendeta loh. Waduh, lihat aktivitinya. Iya, makanya saya diam aja kalau dia ngomong. Kalian kok bangga sekali. Mola barusan. Kalau Luga itu debat terlama itu. Sering diskusi. Seharusnya Anda tersinggung. Kok ada nongol lagi Nabi gitu loh. Kalau kami akui, jelas ibunya diakuin dia sebagai Nabi. Anda terlalu benar tetap Anda gitu loh. Baik, aku jawab. Kalau di Islam sudah memahami, mengetahui Nabi Muhammad adalah khataman nabiyyin, Nabi penutup. Ya kan? Itu iman Islam. Ada Bro Luga mengaku Nabi. Kira-kira kami percaya nggak? Iya. Enggak, umat Islam bilang Nabi itu terakhir karena dia tidak sepantas sebagai bapak laki-laki. Itu harus dilihat asbabulnya itu apa, kenapa. Jangan dibawa jadi sebuah filosofi itu. 600 tahun lagi ke depan kita nggak tahu apa yang di dunia ini gitu. Nggak bangga dulu kita 600 tahun lagi sama kan? Kita nggak boleh melarang Bang Kuera. Manusia itu memiliki kebebasan. Iya, justru itu saya bilang tadi, tapi jangan dipaksakan. Nabi Luga itu mewakili Kristen. Nggak bisa. Saya tidak bicara Luga mewakili Kristen. Bro Luga membawa denom baru, yaitu denom titanium. Iya, kok 3 orang aja gimana? Kok nggak dianggap gitu? Enggak, jangan klaim 3 orang aja. 3. Saya tahu. Jangan, tapi itu di bawah ada banyak. Di Komal ini dinaik-naikkan dia, coba. Komal Kristen mana bisa masuk dia itu, coba. Kalau benar dia sebagai ini, coba. Di manakah mana ada di Bal-Bali, dia di Bal-Bali. Justru itu saya bilang. Tapi kalau di Bang Arif ini dipanggil dia sebagai penghibur untuk dibenturkan. Saya terima saja, makanya kalau dia banyak ketawa kau Bang Dito. Di Bal-Balinya si Luga di seluruh rum Kristen. Baper Bang Kuera ini baper dia. Ya, dari Bang Arif dianggap seolah-olah mewakili. Justru Anda itu harus mengadukan dia ke polisi. Kok dia ngaku-ngaku ada nabi terakhir gitu loh. Ini mau kami adukan dia Bang Dito. Ada urusan. Umat Kristen mau bersatu semuanya. Mau kami kumpulkan uang, mau kami masukkan si Luga ke penjara. Nggak usah lah, nggak usah. Kita nggak perlu itu. Namanya itu. Supaya nggak menyesatkan dia. Bilang nabi terakhir mereka punya. Ini kok ada nongol. Seharusnya. Wira. Kalau Luga itu Islam, ya nggak bertahan 1 minggu kalau dia mengaku nabi. Tapi kalau aku Kristen, ya terserah Kristenan. Ya kami nggak menganggap dia, cuman ya ketahuan. Nggak ada kami anggap dia itu nabi. Iya, betul itu Pak. Yang saya heran Bang Arif, kenapa kok dia stay terus di Akomal ini? Saya pun tadi masuk, ada Luga. Kalau nggak saya nggak masuk, saya tadi saya kok ngomong ini apa ini anak. Oke, gantian, saya luruskan. Oke, lanjut. Kita nggak bisa membatasi Bang Kuera. Ini metode media dakwah perbandingan agama. Nah, ada seorang manusia mengatakan, saya membawa denom titanium, saya Kristen. Itu kan declare. Itu declare, statement point. Terus ada umat Kristen yang lain mau berdiskusi dengan dia. Nah itu haknya dong. Nggak bisa kita mau batasi. Tuh. Kemudian, saya tadi bawa ada 65.000 denom. Menurut Bro Kuira dan Bu Darni, mana yang paling benar? Mana yang paling benar? Kalau menurut Alkitab ya, jangan menurut aku dan menurut gereja. Menurut Alkitab yang paling benar adalah ayatnya di dalam hukum media, yaitu di dalam 1 Yohanes 2 ayat 3. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Yahweh,
yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Apa itu perintahnya? 10 hukum. 1 Yohanes 2 ayat 4. Barang siapa berkata, aku mengenal Yahweh, tetapi ia tidak menuruti perintah-perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Nah, itu dia. Siapa sih yang di sini tuh? Tempatnya ibu lah. Ya, dari Advent membawakan punya dalil. Berkuera dari mana? Protestan apa? Tritunggal? GBI? Silakan. Punya dalil nggak kalau merasa benar di Kekristenan? Silakan. Oh, Protestan. Oke, di Protestan ada nggak dalil kebenaran Protestan yang Anda imani sekarang? Kalau Bu Darni tadi di Yohanes. Semuanya di Bible itu. Jadi begini, abang kan bekas Katolik, jelas itu Protestan itu karena ada ajaran yang ini yang kurang pas. Contoh dengan memberikan uang bisa masuk surga. Ya di protes Martin Luther bukan sebagai ada suatu ini apa namanya seperti yang abang lihat tadi demo, bukan. Artinya ajaran di Katolik kita ada sedikit yang kurang pas sehingga diprotes. Tetap juga Bible sama, Tuhannya sama. Oke. Tapi kalau dengan Muslim berbeda. Ya, Tuhannya Kristen dengan Islam itu jauh beda, nggak mungkin bisa samakan sampai kiamat tuh nggak bisa tuh. Oke, saya pecahkan lagi, saya coba urutkan lagi. Ada pertama kali pecah itu adalah gereja Barat dan gereja Timur. Gereja Barat ini Vatikan Roma, gereja Timur ini Ortodok. Nih, pecah nih dua nih. Ini yang terbesar. Kapan ini terjadi? Abad 11, tahun 1050. Tahun 1050 Masehi. Ini histori, fakta, sejarah. Nah, Ortodok ini ada berapa sekte atau perpecahan? Ada Katolik juga di situ, Ritus Timur. Kemudian Ortodok, Mormon dan lain-lain. Ini udah pecah nih. Nah, Katolik ini ada berapa Katolik? Cuman satu toh. Katolik cuman satu. Turun dia pecah jadi Protestan. Pecah nih, ada Protestan. Dari Protestan ini jadi 65.000. Dari 65.000 di Protestan, paling banyak adalah karismatik 1.000. Mana yang paling benar? Aku mau tanya Kang Dito. Yang dari 65.000 ini, adakah ini semua percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamatnya? Percaya kan? Rata-rata semuanya iya. Ya udah sama, Ya, hanya gereja-gerejanya yang berbeda. Dan tata ibadah saja dianggap tata ibadahnya, caranya aja berbeda. Contoh, karismatik hajat BPB dengan Betel aja berbeda. Itu jangan dianggap jadi dua intinya, kecuali ada Yesus, ada perempuan, ada ini pas. Ini kan tetap satu. Oke. Saya kasih bantahan ya Pak Kuera ya, mohon maaf. Ya. Pak Kuera bisa nggak hari Sabtu ibadahnya ke Advent? Kalau ibadah bebas saja, mau hari Kamis, Jumat bebas, bukan harus hari Minggu. Kebetulan. Pertanyaan saya, jangan melakukan pembenaran. Jangan melakukan pembenaran. Di sini ada 1.001 orang memandang. Ibadah, maksud abang kan? Orang. Bukan masuk gereja. Pertanyaan saya, dengarkan baik-baik. Bro Kuera, hari Sabtu bisa nggak beribadah ke tempat gerejanya Bu Darni? Oh tidak. Nah udah selesai. Apanya yang sama? Apa yang sama? Kitabnya. Apanya yang sama? Gimana? Kitabnya sama. Perkara waktu bukan jadi masalah itu abangku. Mau hari Kamis mau apa nggak ada urusan. Jangan ajari saya. Dengar dulu. Karena Advent itu mengarah dengan Yahudi masih hari Sabat, Sabtu. Nah, Kristen itu langsung Minggu. Nggak ada Kristen hari Kamis gitu loh. Atau hari Jumat ibadah, nggak ada. Oke. Menurut Anda, Advent salah apa benar? Bukan salah. Benar. Benar berarti? Ini benar. Kristen juga benar. Mau dibaptis ulang masuk Advent? Kok pertanyaannya kok lucu? Artinya begini, sekarang tujuannya, goalnya kemana? Goalnya adalah jelas-jelas denom itu berbeda. Kalau tetap dikatakan sama, Anda sudah menjawab. Nggak bisa, saya hari Sabtu itu tata ibadah. Namun kitabnya satu. Bukan dia pakai Weda gitu loh. Tetap Bible. Masalahnya di mana? Ya dasar itu dasar. Kalau Anda menggunakan pembenaran dasar, kami itu udah tahu kalau denom itu Bible-nya satu. Iya udah selesai. Representasinya banyak.
sehingga membuat sekte-sekte. Jangan ajari. Jangan ajari. Kita bahas denom itu kita udah tahu rujukan parameter dasarnya. Denom itu kitab satu yang diyakini sola scriptura dalam Protestan, tetapi pengajaran yang dilakukan oleh beberapa petingginya ini membeda-bedakan. Beda nggak? Beda ternyata. Tadi bro nggak bisa hari Sabtu ke Advent, kan gitu. Kenapa Anda masih berkelit? Jangan melakukan pembenaran di sini. Kami bukan anak SD, bukan lulusan SMA, bukan hanya sarjana. Ini tempatnya kita berakademisi ya. Kita tempatnya untuk berdialog, ada data dan menguasai data. Jadi Jangan ini digiring abangku, seperti Kang Dito, Anda sampai membuat seperti 65.000 denom. Di Kristen itu mau 100.000 pun denom, kami satu saja kok, sama. Bedanya cuma sama. tata ibadah doang. Nggak ada ngaku contoh, denom ini salah, enggak. Iya, tujuannya kan beribu-ribu jalan ke Roma. Bisa dia menggunakan tata ibadah ini. Yang penting dipegang, bukan weda. Gitu loh. Itu artinya Bang. Jadi jangan dibahas-bahas itu. Nggak ada, kami nggak bakalan tersinggung mau buat sekte. Kan itu denom kan sekte. Contoh. Yang namanya karismatik ada, Betel ada, ini macam-macam. Ada yang ngakui adat. Ya nggak apa-apa. Oke. Buktinya kita bersama Ini kok. baik. Inilah retorika yang saya bangun teman-teman. Broguera nggak sadar saya menggiring opini dan akhirnya mengakui. Lalu denom yang dideklarasikan oleh Luga salah atau benar? Apanya? Bagi saya salah karena ada perempuan Allah kan itu aja. Bukan Kamu denom tadi itu. kamu tadi bilang semua denom tetap mengajarkan sama. Iya. Tapi kalau udah lari coba tak satu pun yang Anda bilang 26.000 denom itu ada perempuan Allahnya gitu loh. Itu aja masalah. Kalau dia punya denom silakan, tapi jangan dibuat jadi Allah itu ada perempuan. Nah, Kan itu itu masalah. pemahaman Anda saja sudah, pemahaman Broguera saja sudah berbenturan. Tadi tidak memasalahkan. Iya, Sekarang tidak ada masalahkan. Sekarang ada denom baru dari Luga, Titanium. Bukan. Disalahkan? Kan saya bilang sama Bang Arif, dia cuma 3 orang orangnya itu, 3 orang. Datang sini Bang, Jangan halu aja klaim. dia ngomong. Jangan Nggak klaim. ada aliran itu. Kalau ada, nggak, kemarin ada Cuma, berapa Ustadz Arif? Intinya Bang Ada Arif ini asik Dewice. dimunculkan nama dia, cuman seolah-olah, waduh dibawakan tapping-tapping. Itu yang asli Kristen si Luga. Saya tahu maksudnya apa. Tapi Anda tidak tersinggung, dia nabi terakhir di seluruh buktinya kan dibilang akan saya selamatkan Islam Hindu kecuali Islam yang dajjal katanya. Coba Anda itu kok nggak marah? Oke, Bang gitu? Guera. Bang Guera, saya nggak marah sih. Kita diskusi untuk mengambil poin intinya. Ya, Broguera Tritunggal kan? Tritunggal. Hafal Iman Rasuli nggak? Aman. Hafal nggak Iman Rasuli? Ya. Kalau Iman Rasuli poin ketiga itu gimana? Menyangkut Roh Kudus. Sekarang nggak usah ke sana, kita diskusi. Oh, bukan. Baca aja dulu. Bukan ngajarin. Bacakan dulu. Eh. Bukan, bacakan dulu. Apaan Bacakan kayak dulu. pendeta di sini nggak perlu di bahasa-bahasa yang gitu. Tentang kita mengarah ke ini ilmiah saja. Maksudnya kok ngajarin Imam Rasul? Ngapain saya ngomongin ini Muslim semua? Apa urusan? Contoh, apa layak saya ngomong? Baca Al-Fatihah gimana coba? Anda gimana? Bisa kebeli Ya nggak lah. apa-apa. Kalau saya umat tapi kalau Islam. pendeta yang ngomong, saya terima. Masa Anda yang tidak Kristen nyuruh saya bilang Imam Rasul sama dengan Anda? Coba. Saya bilang ada Tapi Anda Bang Juma. percaya? Tapi Bang Guera percaya? Saya pernah Katolik dan saya tahu Iman Rasuli. Anda yang ngomong kan gitu. Ya, Kan Anda saya yang tahu malah. Iman Rasuli. Anda kayak malah. Makanya saya ingin membuktikan apa yang diajarkan oleh Titanium, Roh Kudus adalah perempuan. Ya, Iman Rasuli itu cocok nggak dengan Matius 1:18? Iya, dia ngambil di itu aja. Sebenarnya di poin 2 dia ngambil dia. Telah dikandung dari Roh Kudus. Pertanyaan saya, Iman Rasuli dengan Matius 1:18 sama atau beda? Saya cek dulu. Sama, dikandung dari Roh Kudus. Dikandung dari roh, bukan. Bukan. Iyalah. Matius 1 ayat 1:18. Matius 1:18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Bu Darni, sabar dulu. Matius 1:18 yang mengandung adalah Bunda Maria. Ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Iya. Yang Iya. mengandung, iya di situ Bunda Maria kan yang mengandung. Iya. Oke.
Yang mengandung Bunda Maria di iman rasuli apa? Oh, iman rasuli neatar ya. Ibu, Iya, saya Darni nggak usah pernah digiring ke sana dengan lah Kang saya. Dito. Itu Kang Dito aneh-aneh. Itu kayak menggiring ke Iya. ini supaya si Luga yang menang. Nggak Sudah boleh kena. gitu, Bang. Yang dikandung sudah dari Roh kena. Kudus, lahir dari Saya anak tahu darah Kang Dito Maria. itu kan Sama. memang udah paham. Tapi kan Sama. seolah-olah ada celah. Tapi kalau nanti saya mirroring Anda kejepit sendiri nanti, kan gitu. Mau saya tanya dengan pertanyaan Sama. kemarin itu. Bukan. Siapa Kuira, nama sama. mamanya apa? Mamanya Kuira. Ismail enggak? Anda nggak menseret juga nggak bisa jawab. Coba siapa Sama kok. mamanya Ismail? Nah, kan gitu, Bang, kan gitu loh. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Bang Guera, premis Dari Roh saya Kudus. adalah- Bukan, maksudnya kan Yang seolah-olah dikandung dari Roh tendensius. Kudus. Enggak. Sama. Sabar dulu, jangan Tunggu tergoncang, dulu, jangan Bang tergoncang. Kuira. Apa yang dipertanyakan Bang Kang Dito, iman rasuli yang ketiga dengan Matius 1 ayat 18 sama? Kedua maksudnya, kedua itu maksudnya. Yang Dikandung ketiga dalam- iman rasulinya ini yang ketiga nih. Yang Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria. Itulah pengakuan iman rasuli yang ketiga. Yang Sekarang kedua itu sebenarnya. Kedua bukan ini. Guera gimana sih Ketiga. nggak apa iman rasuli sok-sokan gimana? yang ketiga Iman rasuli ini ada berapa iya, poin? yang ketiga. Terus Iman rasuli itu ada 12. iya, ada 12. Heeh. Lalu yang di dalam Matius, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sama. Apa Mengandung yang sama? dari Roh Kudus. Terus Oke, apa yang pelan-pelan. Kang Dito tanya? Mbak Der, Oke, ini pelan-pelan. maksud dia mau giring dia kayak si Luga mengandung Enggak lah, enggak itu bisa. tapi Enggak bisa salah kita, itu enggak bisa. maksudnya. Gantian Coba dulu. kalimat itu kan gantian yang dulu. bisa menjebak sebenarnya, tapi kan bukan itu. Gantian dulu ya. Gantian dulu ya. Lanjut. Gantian dulu. Poin ketiga iman rasuli. Bu Darni udah membacakan, tapi Bu Darni karena mungkin nggak paham bahasa Indonesia. Iman rasuli poin ketiga itu, ia dikandung daripada Roh Kudus. Kalau Matius 1:18, ianya Maria mengandung dari Roh Kudus. Di iman rasuli ianya adalah Yesus dikandung daripada Roh Kudus. Maka yang mengandung siapa? Roh Kudus atau Bunda Maria? Nggak dijelasin. Ia dikandung daripada Roh Kudus. Yang mengandung siapa? Sama itu, Kang Dito. Iya itu. Sabar dulu. Sama. Pelan-pelan kita. Artinya sama. Pelan-pelan dulu kita ya. Atau mau tak balik kamera dulu? Buatkan analisa. Gak usah ngarang lah Kang Dito. Bukan ngarang. Sama itu. Sabar dulu. Iya. Ia dikandung daripada Roh Kudus. Ia dikandung dari Satu, ia mengandung dari Kudus. Roh Kudus. Ia mengandung. Nih, tak tampilin. Gurunda kalau monitor infonya. Ia mengandung dari Roh Kudus. Oke, ini. Ini yang iman rasuli. Ia di sini adalah Yesus dikandung daripada Roh Kudus. Kalau yang Matius 1:18, ia mengandung dari Roh Kudus. Ia di sini adalah Maria. Mengandung, ini Maria yang mengandung. Kalau ia, ini Yesus dikandung daripada Roh Kudus. Yang mengandung siapa? Makanya kalau ikuti kata hati, ikuti dogmatis. Gak pakai akal. Cuman imani saja. Bukan gitu Bang Dito, kan gitu. Anda jangan Sabar dulu. Oh. Sabar dulu dong. Sabar dulu itu nggak ngaruh kok sama Kristen mau ditaruh apapun nggak masalah. Yang penting bahwasanya itu Roh Kudus yang dikandung Maria. Sabar dulu. Sabar. Kalau Bro Kuera memotong pembicaraan orang itu tandanya kejang-kejang. Diam dulu, jangan emosi. Oke, silakan. Ini kita lagi membadah kan gitu. Ini iman rasuli. Ia di sini adalah Yesus dikandung daripada Roh Kudus. Kalau yang ini Matius 1:18, ia di sini Maryam, Bunda Maria mengandung daripada Roh Kudus. Yang membuat Bunda Maria mengandung Roh Kudus. Kalau yang Matius 1:18. Kalau yang iman rasuli,
Ini Roh Kudus yang mengandung Yesus. Salah. Iya dikandung. Gimana? Yesus dikandung dari Roh Kudus. Ya kalau makna iya, Yesus ini dikandung dari Roh Kudus. Yang mengandung siapa? Yang mengandung ya Maria dong. Ada nggak tulisannya Bunda Maria yang mengandung di Iman Rasuli? Ya ini kan ia mengandung dari ini kan si Maria mengandung dari Roh Kudus. Iman Rasuli Yesus dikandung dari Roh Kudus. Apa bedanya? Yang mengandung siapa ini? Si Maria lah. Nggak ada tulisannya begitu. Kalau kami orang Kristen pasti tahu kami siapa yang mengandung. Tulisannya kan nggak ada. Nggak ada pun di situ, tapi sejarah kekristenan yang mengandung itu si Maria. Coba dicek lagi, Bu Darni. Di mana pun dicek, mau di seluruh mana pun dicek. Maria yang mengandung. Dia kan kuira. Oke, dengarkan. Setelah kata-kata ini ada dan Anda salah apa? Itu salah ngomong pasti kena giring. Lanjut. Udahlah Kuera, jangan begitu. Karena kok kayak trauma kali sama saya. Ini ada kata dan nggak, Bu? Iman Rasuli. Iya, dan dari apa ini? Dari Roh Kudus dan dilahirkan. Saya hafal kok. Teruskanlah Bang Dito. Dan dilahirkan oleh Maria. Darah Maria. Yang melahirkan lahir dari anak darah Maria. Ya udah. Lahir dari anak Maria. Yang melahirkan manusia. Iya. Gitu. Yang mengandung siapa? Maria apa Roh? Maria lah yang mengandung. Siapa lagi yang mengandung? Di mana di sini Maria mengandung? Oh ya Mang. Palanya aku nengok kau Kang Dito. Udah 52 umurku Kang Dito. Si Maria yang mengandung. Ada aja kau Bang Dito. Nggak usah kau ikuti perkataan si Luga. Ntar lagi mati tuh, ntar lagi. Gak lama lagi matinya itu. Marah Tuhan sebentar lagi sama dia. Masa? Kalian yang pelihara membuat Iman Rasuli siapa? Bentar dulu. Sabar dulu. Apa? Yang membuat Iman Rasuli siapa? Itu kan yang tahu lah. Kami di Advent nggak pala kami hafal ini. Nggak ada kami disuruh menghafal ini kalau di kami. Oke, Berkuera. Ya. Yang membuat Iman Rasuli siapa? Tuhan atau manusia? Manusia. Iyalah. Kalau manusia yang mana Tuhan? Gimana tertulis di Bible itu dibuat Iman Rasuli? Itu kan pengakuan. Kami mengakui bukan bersaksi. Bersaksi melihat. Alkitab pun bukan Tuhan yang menulis. Alkitab. Lebih kuat lo mengakui abangku Iman Rasuli, mengakui Yesus itu adalah anak Allah daripada aku bersaksi tapi nggak lihat barangnya. Itu masalahnya. Oke. Masa aku bersaksi? Iman Rasuli. Saksi itu harus melihat asli. Ya. Definisi Iman Rasuli itu apa? Untuk masuk Kristen atau pengakuan. Untuk keluar dari percaya. Kristen? Artinya percaya kepada Tuhan. Untuk masuk Kristen atau untuk keluar Kristen. Gimana? Kalau Kristen dia mengakui ada Iman Rasuli. Untuk keluar dari Kristen. Keluar. Oke, berarti untuk masuk Kristen kan? Iya. Untuk masuk Kristen kan berarti kan? Iya. Oke, kalau untuk masuk Kristen, mengakui nggak kalau Sang Halik itu adalah Bapa, pencipta halik langit dan bumi? Betul. Yang pencipta itu Bapa. Di iman yang kedua, percaya kepada anaknya yang tunggal yaitu Yesus. Ia dikandung daripada Roh Kudus dan dilahirkan darah Maria. Yesus ini dikatakan jangan dulu tanggung Kang Dito. Yang kedua dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita. Jangan lupa Tuhan kita. Iya. Katanya. Iya Tuhan. Oke. Tuhan kita di situ Bapa apa Yesus? Yesus lah di sini. Pertanyaan saya, Bapa tadi pencipta atau halik langit dan bumi di Iman Rasuli yang poin pertama, Yesus atau Bapanya Yesus? Ilahi Yesus lah Bapa itu. Hakikatnya lah Bapa itu.
Ntar dulu, iman rasuli yang pertama. Aku percaya kepada Yahweh, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Itu. Oke, Yahweh itu Tuhan atau bukan? Tuhan. Oke, baca lagi yang kedua. Dan kepada Yesus Kristus. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Tuhan kita. Oke. Yesus Tuhan, Bapa tadi Tuhan. Ada berapa Tuhan? Sama itu. Aku dan Bapa satu, kata Yesus. Jadi oneness. Enggak apa-apa. Mau oneness, mau Tritunggal, yang jelas jangan menolak Yesus Tuhan. Ntar dulu. Ini poinnya bahwa Bu Darni tidak mengimani iman rasuli itu. Bagi Koira silakan. Iman rasuli menurutmu seperti apa? Satu Bapa sebagai pencipta dan Yesus ini juga Tuhan, maka ada berapa Tuhan? Ya sekarang dibilang Tuhan, Bang. Anda kalau mau bicara dengan Bible itu narasi belum Tuhan di situ, nggak Tuhan, utusan. Kalau sekarang iman rasul saya baca dari tahun sekarang. Iman rasul itu tidak ada tahun 1 Masehi, paham kira-kira? Tahun 1 Masehi coba buktikan. Ada nggak iman rasul? Dulu. Ya, baru bingung jadi, kan? Maksudnya iman rasuli ini dibuat-buat gitu. Ibaratnya kan ini loh Bang, bahwasanya ketritunggalannya itulah iman rasul itu. Bahwasanya dia satu, walaupun Daud 3. Itu arti iman rasul itu. Supaya kita percaya, oh begini, gitu loh. Kehadiran dia itu, gimana? Kita bedah dulu. Yang Khalik langit dan bumi siapa? Yesus apa Bapak? Allah Bapa, pencipta langit dan bumi. Bapak. Yang Tuhan kalian siapa? Yesus. Sekarang ya, betul. Oke. Yesus dan Bapak sama atau beda? Satu, bukan sama. Satu sekarang. Udah kembali. Satu, betul. Pertanyaan saya, sama atau beda? Sama, sekarang sama. Satu. Dulu beda. Waktu tahun 1 Masehi dia beda. Kenapa? Karena dia firman sendiri, tapi dia bukan status Tuhan. Saya kembalikan lagi ke host. Mudah-mudahan ada bingung si Dito Bang. Wira, bingung si Dito melawan kita. Kita balik si Dito. Nekan bendera dong. Kang Dito nekan. Nanti saya tanya nanti siapa mamanya Ismail bingung. Kalau kalian menganggap kami bingung,